الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا للخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengijabah doa kita untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk menghadapi semua problem yang ada. Kekuatan untuk mampu keluar dari segala kesulitan. Dan itu tidaklah mampu kita bisa lakukan kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tetap istiqamah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah dan hanya kepada Allah jua tempat kita memohon pertolongan. Hadirin Bapak jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai role model, sebagai tauladan bagi kita. Tentunya insyaallah kita juga kuat untuk istiqamah. Tetap berusaha untuk menjadikan Rasulullah tauladan hidup kita dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar nantinya kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia, dan insyaallah berharap juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah juga mengingatkan, Allah berfirman di ayat yang lain, orang yang paling mulia bukan orang yang dielu-elukan di jalan raya. Bukan orang yang paling mulia adalah orang yang paling dihormati di mana-mana. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah Allah ingatkan, dan insya Allah kita bagian dari itu. Karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kondisi yang kita alami sekarang, kekuatan kita adalah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar,
Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi solusi dalam hidup kita. Dan ada satu hadis yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa sesungguhnya kita punya modal yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Di mana anugerah ini dinyatakan oleh Rasulullah sebagai arba'atun jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang Rasulullah katakan Allah berikan buat kita. Tapi ingat bahwa hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuzilluha arba'atu asya. Tapi 4 mahkota, 4 mutiara sebagai modal besar sebagai kita umat Islam itu akan hilang juga dikarenakan 4 hal. Mari kita pahami satu persatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah katakan fal aql. Adapun mutiara, kelebihan, kekayaan yang Allah anugerahkan buat kita, yang pertama adalah akal. Kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mencerna, kemampuan kita menganalisa. Bukankah ini merupakan kekuatan modal yang luar biasa Allah berikan kepada kita? Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat kita. Di surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Ada 2 derajat yang Allah angkat karena kamu beriman dan kamu berilmu pengetahuan. Akal, modal dasar yang paling kuat, kekayaan yang kita miliki. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa fal ghadabu yudilul aql. Kalau ada yang tidak mampu mengendalikan emosi, kita tak bisa mengontrol amarah, maka seseorang itu akan diambil, akan tertarik akal yang merupakan kemuliaan hidup manusia. Mengapa akal akan hilang? Karena fal ghadab, marah, emosi. Dimana kita tahu persis ketika orang marah, emosi, muncul emosional yang tidak mampu dia kontrol, maka akan kelihatan derajat tingkatan manusianya. Karena dia bisa melakukan apa saja di luar akal manusia yang normal. Seorang ibu punya akal, namun karena emosi marah, menenggelamkan anaknya, menyiksa anaknya. Bukankah ketika emosi ini mengakibatkan hilang akal sehat? Seorang ayah yang cinta sama keluarga, namun kena amarah, kena emosi, dia tega untuk menghina, menghancurkan, merendahkan, menyiksa. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, fal ghadabu yudilul aql. Ketika tidak mampu mengendalikan emosi, maka akal ini akan hilang. Na'udzubillah. Diingatkan oleh Rasulullah SAW betapa hebatnya orang yang mampu mengendalikan amarah. Di hadis yang lain Rasulullah katakan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu minal ghadab. Orang yang hebat itu bukan orang yang jago berkelahi, bukan jago berantang, tapi yang hebat itu sesungguhnya, kata Rasulullah, yang yamliku nafsahu minal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan amarah ketika dia muncul dalam dirinya emosional. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu. Adapun yang kedua, kekuatan, kekayaan yang Allah anugerahkan yang kedua adalah al-haya'u, rasa malu. Kita umat Islam hebat karena apa? Karena malu bagian dari orang yang beriman. Maka kelihatan orang muslim akan berbeda. Kenapa? Punya rasa malu yang luar biasa. Dan ini anugerah yang luar biasa buat kita selain yang pertama tadi akal.
mampu untuk tidak melakukan apapun yang tidak diizinkan, tidak diinginkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita punya rasa malu. Namun, Bapak hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan rasa malu ini bisa hilang kata Rasulullah. Apa penyebabnya? Wattama'u yudhilul haya. Tamak, rakus, serakah akan menghilangkan rasa malu yang dimiliki oleh seseorang. Apa itu tamak? Dalam kamus bahasa Indonesia, tamak dia tidak pernah ridha, tidak pernah ikhlas, tidak pernah menginginkan kalau orang lebih dari apa yang dia miliki. Wa tama'u yudhilul haya. Ketika ada orang ingin mengambil sesuatu, ketika ingin berbuat sesuatu untuk menghancurkan orang lain, maka akan hilanglah rasa malu. Kenapa? Tidak peduli lagi dengan apapun. Tak ada alasan untuk diganggu. Tak ada apapun yang bisa menghambat. Karena keinginan yang luar biasa, yang dia mau, yang dia ingin dapatkan. Dan ini yang kita takutkan akan menghilangkan khas ciri dari orang yang beriman. Karena kita orang-orang yang beriman adalah punya rasa malu. Karena malu adalah bagian dari keimanan seseorang. Bahwa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa mahkota yang ketiga yang Allah berikan kepada kita? Yang ketiga adalah ad-din. Apa itu din? Agama. Masya Allah, kita hebat, kita kuat. Karena apa? Kita punya agama yang mengantarkan kita minal zulumati ilan nur, dari kegelapan terus pada cahaya yang terang benderang. Kenapa? Karena kita punya agama. Ada aturan, ada konun, ada undang-undang, ada rule yang kita patuhi. Ada Al-Quran, ada hadis yang membuat kita menjadi hebat. Karena kita orang yang beragama. Namun kita upayakan agama kita, mulai dari kita tidur, kemudian kembali tidur lagi, berharap semua bernilai ibadah. Tapi kata Rasulullah SAW, ibadah itu hancur, agama itu hilang apabila ada di hati kita yang namanya hasad, yang namanya dengki. Kedengkian yang ada di dalam diri kita membuat hancurnya nilai-nilai agama yang kita miliki. Sebagaimana di akhirat nanti ada orang segunung kebaikan, namun dia bukan sebagai ahli surga, tapi justru sebaliknya, dia sebagai ahli neraka. Karena apa? Karena dengki yang ada di dalam hatinya, dengki perbuatannya selama hidup di dunia. Bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan dengki, karena kedengkian akan menghabiskan semua nilai-nilai hidup kita, nilai-nilai ibadah kita. Karena kedengkian yang kita lakukan seperti habisnya bara api neraka. Dan yang terakhir, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hebat karena kita melakukan sesuatu yang baik, bernilai amal soleh. Amal soleh inilah yang akan menyelamatkan kita nantinya. Amal soleh inilah menggiring kita nanti untuk bisa ke dalam surga. Tapi kata Rasulullah SAW, amal soleh kita bisa hancur dikarenakan apa? Wal ghibah tuzidu amal soleh. Ghibah, menceritakan aib saudaranya, maka akan menghancurkan semua amal soleh yang dia kumpulkan selama hidup ini. Namun jumlah dari fakta diri ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak hadirin jamaah salat Jumat Masjid Taqwa Senang Rejo.
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, dalam kondisi apapun kita mantapkan, kita kuatkan kembali yang Allah anugerahkan sebagai modal kekuatan umat Islam. Allah memberikan akal, Allah memberikan rasa malu, Allah memberikan agama, Allah memberikan kita dengan amal-amal soleh. Maka kita jaga untuk bisa menghadapi kondisi tersulit apapun dalam hidup kita. Semoga Allah memberikan kekuasaan kepada kita, memberikan keleluasaan kepada kita untuk bisa segera keluar dari segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat amin ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu akbar.